warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Puspitorini MSI, dosen program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran yang diawali dengan penjelasan singkat mengenai mata kuliah yang akan saya sampaikan, kemudian dilanjutkan dengan sesi micro teaching. Mata kuliah ini yang akan saya sampaikan adalah Statistika Matematika, mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS teori. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep probabilitas, teorema Bayes, variabel acak, fungsi distribusi, momen dari variabel acak, serta pertidaksamaan Chebyshev. Dan diharapkan mampu menerapkan dalam penyelesaian soal-soal statistika matematis. Materi mata kuliah ini terbagi dalam 8 pokok bahasan, yaitu probabilitas dari kejadian, probabilitas bersyarat, dan teorema Bayes. Variabel acak dan fungsi distribusi, momen dari variabel acak dan pertidaksamaan Chebyshev, distribusi probabilitas diskrit, distribusi probabilitas kontinu, 2 variabel acak, serta hasil kali momen dari variabel acak multivariat. Pustaka utama yang digunakan adalah Walpole DKK Probability and Statistics for Engineer and Scientist edisi ke-9. Mata kuliah ini membebankan 5 capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu 1 CPL Sikap, 1 CPL Pengetahuan, 1 CPL Keterampilan Umum, dan 2 CPL Keterampilan Khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai adalah: yang pertama, mahasiswa mampu berpikir logis dan sistematis serta bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan probabilitas. Dan yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran matematis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan distribusi probabilitas. CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi 5 sub CPMK, yaitu sub CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis probabilitas suatu kejadian dan teorema Bayes dengan tepat. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis variabel acak, fungsi distribusi, dan pertidaksamaan Chebyshev dengan tepat. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis distribusi probabilitas diskrit dan kontinu dengan tepat. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis 2 variabel acak dengan tepat. Dan sub CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis hasil kali momen dari variabel acak multivariat dengan tepat. Kelima sub CPMK ini berada pada level kognitif C4, yaitu kemampuan menganalisis. Mata kuliah Statistika Matematika dilaksanakan dengan sistem blended learning, yaitu kombinasi antara pembelajaran melalui LMS dan pertemuan tatap muka di kelas. Metode pembelajaran yang digunakan adalah case study, ceramah, dan diskusi kelompok yang diterapkan secara terintegrasi dalam setiap pertemuan. Sebagai gambaran alur interaksi pembelajaran, saya ambil contoh pada materi fungsi densitas peluang variabel acak kontinu yang merupakan materi pada pertemuan kelima. Materi ini terlebih dahulu diberikan kepada mahasiswa melalui LMS pada H-3 sebelum perkuliahan. Mahasiswa kemudian secara berkelompok menyelesaikan tugas atau studi kasus terkait materi tersebut melalui LMS. Pendekatan ini saya terapkan agar mahasiswa memiliki bekal konsep dasar sebelum tatap muka, sehingga waktu pertemuan di kelas dapat lebih difokuskan pada diskusi mendalam, penyelesaian masalah yang lebih kompleks, serta penguatan pemahaman konsep, bukan sekedar penyampaian materi dasar secara satu arah. Pada pertemuan tatap muka, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, dan saya sebagai dosen memberikan penguatan serta umpan balik terhadap hasil presentasi tersebut. Setelah pertemuan tatap muka selesai, mahasiswa diberikan tugas individu terkait materi yang telah dipelajari pada hari itu sebagai bentuk penguatan pemahaman secara mandiri. Sistem penilaian mata kuliah ini mengacu pada RPS dengan teknik penilaian non-tes yang digunakan adalah presentasi kelompok. Adapun kriteria penilaian menggunakan pedoman penskoran yang terdiri atas aktivitas partisipan sebesar 50%, evaluasi tengah semester sebesar 25%, dan evaluasi akhir sebesar 25%. Setelah penjelasan singkat mengenai mata kuliah Statistika Matematika ini, selanjutnya saya akan melaksanakan sesi micro teaching untuk pertemuan kelima dengan pokok bahasan fungsi densitas peluang variabel acak kontinu menggunakan pendekatan blended learning sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya.
Berikut cuplikan video pembelajaran statistika matematika pada pertemuan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, saya lihat di sini sudah lengkap semua ya mahasiswanya. Jadi kita pertemuan hari ini itu fungsi densitas peluang variabel acak kontinu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi hari ini, teman-teman masih ingat nggak kira-kira minggu kemarin itu kita belajar apa? Belajar yang materi diskrit, Bu. Fungsi densitas peluang variabel acak yang diskrit. Iya, betul. Jadi ini lanjutannya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita belajar fungsi densitas untuk variabel acak diskrit, sekarang kita belajar yang kontinu. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu nih, yang variabel acak diskrit itu fungsi apa nih? Buat mencari apa? Fungsi densitasnya. Ingat nggak? Mencari Besarnya peluang ya. variabel acak yang sifatnya diskrit. Contohnya apa sifatnya yang diskrit? Pelemparan dadu. Iya, pelemparan dadu misal 1, 2, 3. Kalau dadu nggak mungkin ada komanya ya, jadi pasti bentuknya bilangan bulat atau integer ya. Nah, kalau dia bentuknya variabel acaknya bentuknya kontinu dalam rentang misal dari 1,5 sampai 2. Itu kan ada banyak ya, tak terhingga banyaknya karena itu bilangan real, jadi 1,5 bisa 1,6, 1,61 gitu ya. Nah, itu kita pakainya untuk menentukan fungsi peluangnya itu pakai Yang apa? kontinu. Fungsi densitas Peluang yang kontinu. kontinu. Iya. Nah, bisa sebutkan ini nggak contoh yang kontinu dalam kehidupan nyata variabel acak kontinunya? Tinggi badan contohnya, Bu, ataupun berat badan. Ya, tinggi badan, berat badan itu kan nggak pasti, nggak harus bilangan bulat ya. Jadi berat badan misal 56,1, 56,2, 56,3. Nah, itu dalam bentuk rentang biasanya itu masuk ke dalam variabel acak yang kontinu. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, saya bacakan dulu sub PMK yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa mampu menganalisis distribusi probabilitas diskrit dan kontinu dengan tepat. Kemudian fokus pada pertemuan hari ini adalah memahami konsep variabel acak kontinu, memahami definisi dan syarat fungsi densitas peluang, dan menghitung peluang dari suatu PDF pada interval tertentu. Jadi PDF itu fungsi densitas peluang ya, kita singkat. Jadi kalau saya bilang PDF itu berarti fungsi densitas peluang ya. Ada fungsi densitas peluang yang diskrit dan ada fungsi densitas peluang yang kontinu. Nah, kita masuk ke definisi variabel acak yang kontinu dulu. Definisinya, variabel acak X disebut kontinu jika nilai-nilai yang mungkin diambilnya membentuk suatu interval bilangan real. Tadi ya, kayak contohnya berat badan, tinggi badan, itu kan bilangan real ya, bisa dalam bentuk desimal atau float ya. Kalau kita ngomongin ke bahasa pemrograman, berarti bentuknya itu float yang ada komanya dalam bentuk rentang. Dan banyaknya itu tak terhingga karena dalam bentuk rentang ya. Jangan kira kalau dalam bentuk rentang misal 155 sampai 156 itu cuman satu aja atau cuman langkah satu, enggak. Karena di 155 sampai 156 itu ada banyak ininya, bilangan realnya 155,1, 155,2,3, tergantung kalian ambil berapa angka di belakang koma. Itu sangat tak terhingga banyak ya teman-teman, makanya itu bilangannya kontinu gitu. Oke, jadi perbedaannya apa? Jadi dalam variabel acak yang kontinu, peluang dari variabel acak yang diskrit itu bersifat 0 ya. Jadi peluang dari misal X sama dengan 5 itu diskrit kan, itu nilainya 0. Dia akan bernilai kalau dalam bentuk rentang. Jadi di antara 5 sampai 10, 5 sampai 11 itu baru ada nilainya. Kalau kalian nyarinya peluang X sama dengan 5, nggak bisa. Itu 0 ya. Jadi nilainya harus dalam bentuk rentang untuk yang kontinu ya. Oke, lanjut ke fungsi densitas peluang. Definisinya, fungsi fx disebut fungsi densitas peluang atau probability density function, dan dari variabel acak kontinu x jika memenuhi 3 syarat. Nah, ini yang diingat-ingat ya teman-teman, khususnya syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Jadi syarat yang ketiga itu akan valid kalau syarat pertama dan syarat kedua terpenuhi
Syarat yang pertama, nilai fungsi harus selalu positif untuk semua nilai X. Dan yang kedua, besaran luasan di bawah kurva dari minus ta hingga sampai ta hingga nilainya 1. Karena integral itu besaran ya, besaran di bawah kurva kan. Nah, yang ketiga itu peluang dari variabel acak di rentang A sampai B itu bisa ditulis sebagai integral dari A sampai B fx dx. Ya, jadi diingat-ingat yang 1 sama 2 itu yang harus terpenuhi dan yang nomor 3 akan valid kalau nomor 1 dan nomor 2 terpenuhi. Jadi kita bisa nyari peluangnya dari variabel acak di rentang A sampai B dengan menghitung integralnya atau besaran luasan di bawah kurva. Contohnya ada terlihat dari gambar. Di situ kita mau lihat ya kita mau nyari peluang si X berada di antara A sampai B. Berapa? Karena ini misalnya ini fungsi densitas, berarti bisa pakai yang nomor berapa? Nomor berapa? Kalau nyari peluangnya? Berarti nomor 2, Bu. Nomor 3. Karena Kan yang dicari peluangnya, peluang A, peluang X yang di antara A sampai B, kita kan mau nyari peluangnya tuh. Berarti kan kalau misal dia fungsi PDF, berarti kan terpenuhi 1 dan 2 tadi ya. Nomor 3 kan pasti mengikuti kalau dia terpenuhi 1 dan 2, syarat 1 dan 2, berarti bisa pakai ya nomor 3. Berarti tulisan integralnya seperti apa? Ada yang tahu? peluang A Kalau dilihat kayak gini, nomor 3, peluang X di antara A sampai B, tulisan integralnya. Kalau nomor 3 gimana? dari min 1 sampai 1 di Jadi peluang dari min 1 sampai 1 kan? Yang kita cari ya ada gambarnya. Berarti min 1 sampai 1. Kalau dia PDF pasti kan memenuhi 2 syarat di atas. Berarti kan nomor 3 pasti valid kita pakai. Berarti integral min 1 sampai 1 fx dx. Gini ya teman-teman. Jadi kita bisa cari peluang X berada di antara interval min 1 dan 1 dengan cara menghitung luasan di bawah kurva dari interval min 1 sampai 1. Ya. Oke. Nah, contoh. Diketahui fungsi fx-nya sama dengan kx di antara 0 sampai 4. Dan fx-nya sama dengan 0 untuk x yang lainnya. Ini fungsi apa nih? Stepwise ya. Nah, tentukan nilai K agar fx merupakan PDF yang sah, fungsi densitas peluang yang sah. Berarti kita perlu cek syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Syarat yang pertama apa? Oke, kita ini dulu. Kita balik dulu ya. Nomor 2 dulu kita cek. Kita mau cari K-nya dulu ya, baru nanti yang terakhir biar kita tahu K-nya berapa, positif atau negatif. Oke, yang kedua dulu. Boleh satu-satu ya teman-teman, misal kalian mau ngecek syarat yang kedua dulu boleh, nanti baru satu atau satu dulu boleh. Pokoknya mereka tidak saling jika dan hanya jika itu tidak ya, bukan vice versa. Jadi untuk syarat yang kedua berarti apa? Integral dari minus ta hingga sampai ta hingga fx dx ya. Nah, karena itu integralnya berada di antara 0 sampai 4, berarti kita masukkan tuh interval 0 sampai 4, fx-nya apa? Kx sama dengan 1. Pakai syarat yang kedua dulu. Nah, kita integralkan ketemu berapa? X kuadrat per 2 ya. K X kuadrat per 2, terus syarat ke belakangnya 0 sampai 4. Nah, setelah itu dapat 8K. 8K sama dengan 1. K-nya berarti 1/8. Jadi nilai fungsinya agar dia jadi PDF berapa fungsinya? Fungsinya harus Jadinya karena K-nya 1/8, fungsinya jadi apa? jadi 1/8 X. 1/8 X. X. Nah, jadi kan itu yang kita cari K-nya kan tadi agar si fungsinya memenuhi syarat PDF. Jadi 1/8 X. Nah, syarat yang pertama kita belum cek ya. Syarat yang pertama. Nah, coba dilihat untuk bentuk fx sama dengan 1/8 X untuk 0 di antara 0 sampai 4. X-nya sudah pasti positif. Kalau X-nya positif, kalau kita kali dengan 1/8
Fungsinya akan positif apa negatif? Positif. Pasti positif kan? Nggak mungkin ada negatif kan di situ keluar, kecuali nanti negatif sama positif ya. Nah ini karena dia rentangnya positif dan sikanya juga positif, otomatis positif dikali positif jadinya positif. Jadi syarat pertama terpenuhi dan syarat kedua terpenuhi. Oke, jadi kita valid ya menggunakan syarat yang ketiga kalau syarat yang pertama dan yang kedua terpenuhi. Oke, terus yang kedua, contoh menghitung peluang dari fungsi densitasnya. Sudah ketemu nih fungsi densitas yang tadi ya, ini sama X per 8 untuk di rentang 0 sampai 4. Hitung peluang variabel acak itu berada di antara 1 sampai 3. Berarti pakai syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Nyari peluang, cara ya? Yang Ketiga. ketiga. Karena kan sudah terpenuhi nih PDF-nya kan 1, 2-nya berarti sudah kita buktikan tadi kan. Berarti syarat yang ketiga bisa kita pakai. Tinggal diintegralkan 1 sampai 3 X per 8 hasilnya 0,5. Kalimatnya seperti apa? Berarti peluang X berada di rentang 1 sampai 3 itu sebesar 50%. Ya, gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Aman? Oke, kalau nggak ada silahkan yang ditugaskan sebagai kelompok, yang ditugaskan untuk mengerjakan soal 1, kelompok 1 dan kelompok 2 bisa maju untuk mengerjakan soal 1 dan soal 2. Mungkin di sini aja dibagi 2 ya. Langsung maju bersamaan saja. Soal 1 dan soal 2. Oke, yuk. Soal 1 dan soal 2. Mungkin diperbesar lagi, Rano. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah maju. Yang pertama, soalnya diketahui fungsinya sama ya seperti contoh ya. Cx kuadrat di rentang 0 sampai 3 dan fx sama dengan 0 untuk yang lainnya. Tentukan nilai C agar fx merupakan PDF yang sah. Berarti kita pakai syarat yang keberapa? Yang ke? Dua. Pakai syarat yang kedua ya teman-teman, yang sama dengan 1. Karena kita nyari nilai si konstanta yang tidak diketahui itu agar dia memenuhi syarat PDF-nya. Nah, itu integral min ta hingga sampai ta hingga fx dx sama dengan 1. Jadi 0 sampai 3 karena rentangnya di 0 sampai 3. Iya, oke. C-nya 1/9. Berarti nilai fungsinya sama dengan 1/9 X kuadrat. X pangkat 2. 1/9 X pangkat 2. Nah, yang belum dibuktikan apa? Ini baru syarat yang kedua. Syarat yang pertama? Syarat yang pertama, nilai fungsinya harus positif. Kalau X pangkat 2, itu jelas ya. Apalagi di rentang 0 sampai X pangkat 0 sampai 3. Nilainya positif, si X-nya, si X pangkat 2 dikuadratkan, positif dikuadratkan jadinya positif. Kemudian C-nya juga positif, positif dikali positif, pasti positif. Berarti fungsi yang ini memenuhi syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Oke, terus yang soal nomor 2. Ini karena dia sudah terbukti PDF, untuk soal nomor 1 berarti soal nomor 2 mencari peluang di antara 1 sampai 2, berarti bisa kita pakai integralnya ya. Nah, karena sudah terpenuhi 1 sampai 2 tadi ya di soal nomor 1.
Jadinya untuk soal nomor 2 kita bisa pakai syarat yang nomor 3. Pakai integral 1 sampai 2 1/9 X kuadrat. Hasilnya 0,259. Ya, betul 0,259 atau 25,9%. Berarti kalimatnya seperti apa teman-teman? Jadi peluang X berada di antara rentang 1 sampai 2, nilainya 25,9% peluangnya ya. Oke, jadi saya tegaskan lagi untuk syarat ini, syarat PDF. Syarat PDF tadi ada 3. Yang perlu kalian buktikan apakah fungsi itu merupakan fungsi densitas peluang, itu syarat 1 dan syarat 2. Kalau syarat 1 dan 2 terpenuhi, syarat 3 valid kalian gunakan. Ya teman-teman, jadi yang dibuktikan 1 dan 2, nomor 3 nanti mengikuti kalau 1 dan 2 sudah terverifikasi. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk rentangnya, variabel acaknya nggak bisa yang diskrit. Ya, kalau diskrit nanti jadinya 0 hasilnya, tidak ada nilainya. Yang bisa digunakan variabel acaknya adalah variabel acak yang kontinu atau dalam bentuk rentang. Tadi ya, seperti contoh kita tadi dalam bentuk rentang nih ya, 0, X-nya di antara 0 sampai 4, terus di antara berapa lagi? 1 sampai 3 gitu ya, yang ada peluangnya. Oke, karena sudah selesai, silahkan kalian tulis untuk tugas individunya nomor 1 dan nomor 2. Kalian nanti kirimkan ke LMS paling lambat H+3 setelah ini ya, setelah pertemuan ini. Oke, silahkan ditulis dulu tugas individunya. Oke, kemudian saya ringkaskan lagi ya pertemuan hari ini. Jadi ya seperti saya bilang tadi, variabel acak kontinu, kalau dia variabel acak yang kita masukkan diskrit hasilnya 0 ya. Karena dia cuma bisa menghitung variabel acak yang kontinu dalam selang interval. Kemudian syarat dia fungsi menjadi fungsi kepadatan peluang. Saya tanya lagi deh, fungsi kepadatan peluang fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mencari yang syarat nomor 3 tadi, nyari apa? Nyari peluang, variabel acak, kontinu atau diskrit. Ingat-ingat ya, jadi fungsi kita tidak hanya apa sih ini fungsi kepadatan peluang, ngapain sih dipelajari? Enggak ya. Jadi harus tahu nih fungsi kepadatan peluang ini gunanya untuk apa? Untuk nyari peluang, teman-teman ya. Peluang variabel acak yang kontinu atau diskrit. Nah, kalau diskrit nanti sebelumnya kita kemarin pakai sigma, kalau kontinu pakai integral, luasan di bawah kurva. Syaratnya apa aja? Yang pertama apa tadi? Positif fungsinya untuk semua nilai X. Terus yang kedua, apa yang harus sama dengan 1? Besarnya, luas daerah di bawah kurva dari minus tahingga sampai tahingga harus sama dengan 1. Dan yang kemudian yang terakhir, peluang variabel acak di antara A sampai B itu sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Oke, diingat-ingat ya. Oke, mungkin ada yang ini tanyakan selain yang sudah saya sampaikan, mungkin ada yang belum saya sampaikan, bisa kalian tanyakan sekarang. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan tugas individunya ini H+3 ya teman-teman setelah pertemuan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan hilaf. Ya, selamat pagi.
Demikianlah video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi unsur pengajaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.